prajurit-prajuritku yang gagah. Dengan berat hati, aku harus menitipkan perjuangan ini kepada kalian. Perang ini bukan untuk ingsun. Ini perang suci. Untuk meneruskan perjuangan Mahapatih Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara. Dengan menyebut Asmo Gusti Keng Akaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa. Aku ndak peduli orang mau nulis apa tentang diriku. Kabeh sajakat iki boleh menuliskan apa saja tentang diriku. Tapi satu hal yang harus diketahui. Penyerangan ke Batavia itu bukan untuk hari ini. Tapi untuk ratusan tahun ke depan. Dunia itu harus tahu, Yung. Kalau kita itu bukan bangsa yang lemah, anak dan cucu kita akan mencatat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ustadz Kastoto di pembelajaran sejarah Indonesia secara online. Bagi yang belum memfollow akun saya, bisa mengunjungi akun saya di @kastoto_follow. Ya, ini adalah akun Instagram saya. Bagi yang belum mensubscribe channel YouTube saya, bisa mensubscribe channel Historia Tarihi. Diklik tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng. Ya, di sini kita akan bersama-sama belajar dan insya Allah banyak informasi terbaru, menarik dan sebagainya di akun atau channel YouTube saya ini. Oke, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita bab penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Nusantara, subbab perlawanan bangsa-bangsa di Nusantara terhadap penjajahan bangsa Eropa. Kemarin kita sudah membahas tentang perlawanan bangsa-bangsa di Nusantara terhadap penjajahan dari Portugal, VOC, dan sebagainya. Kita lanjut, yaitu perlawanan bangsa-bangsa di Nusantara terhadap penjajahan Belanda. Yang pertama terjadi di Kepulauan Maluku di 1817, yaitu ketika Inggris sudah tidak lagi berkuasa di Kepulauan Maluku. Latar belakangnya adalah melalui perjanjian Belanda, Britania atau Traktat London 1814, Belanda menggantikan Britania menjadi penjajah di Kepulauan Maluku. Kezaliman tentara Belanda masih membekas di hati masyarakat Maluku. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Belanda menerapkan monopoli perdagangan, juga di masa lampau juga melakukan pembantaian terhadap penduduk Pulau Banda dan juga melakukan pengerusakan ya tanaman-tanaman yang tidak laku di pasaran Eropa agar harganya bisa dikendalikan. Kemudian hal ini yang menjadi penyebab kebencian dan perlawanan rakyat Maluku. Jadi rakyat Maluku lebih memilih Britania daripada Belanda, karena Belanda sangat-sangat bertindak sewenang-wenang ketika menjajah di Kepulauan Maluku. Ya, perlawanan terjadi di bulan Mei sampai Desember 1817.
Perlawanan dipimpin oleh Ahmad Lusi Patimura, dan nama ini disebut dalam Apis Sejarah karya Ahmad Mansur Suryanegara. Dilakukan dengan cara bergerilya. Bergerilya itu maksudnya apa? Menyerang ketika musuh sedang lengah, dan setelah menyerang langsung bersembunyi atau kabur seperti itu. Dan ini adalah dilakukan secara tiba-tiba, mendadak, dan ini cara yang efektif ketika kita melawan pasukan yang jumlahnya lebih besar, sedangkan pasukan yang kita miliki jumlahnya lebih sedikit. Ya. Dan pada akhirnya Patimura ditangkap oleh Belanda setelah dikhianati oleh bangsawan Maluku. Ya. Kemudian perlawanan berangsur padam sejak Patimura dijatuhi hukuman mati pada 16 Desember 1817 di Benteng Pretoria, Maluku. Ya, perlawanan berikutnya terjadi di Sumatera Barat yang dikenal dengan Perang Padri. Latar belakangnya adalah kaum Padri, yaitu ulama dan santri, berdakwah memurnikan ajaran Islam dari tradisi yang menyimpang, seperti bid'ah, khurafat, terus takhayul dan sebagainya. Yang kita kenal kalau dalam masa zaman modern ini disebut sebagai kelompok salafiyah, ya, salafiyun, yang identik dengan gamis, celana cingkrang, sebagian akhwatnya mengenakan cadar. Ya, dakwah tersebut ditentang oleh kaum adat dan terjadilah konflik. Konflik tersebut dimanfaatkan Belanda untuk menguasai tanah Minang. Tanah Minang yang saya maksud adalah Sumatera Barat, ya, yang di sana terdapat kerajaan Pagaruyung. Wilayah Sumatera Barat bernilai strategis bagi Belanda karena yang pertama adalah jalan masuk atau akses menuju Aceh. Kita tahu bersama bahwasanya Aceh dan Malaka merupakan pintu gerbang atau pintu masuknya perdagangan laut dari luar Nusantara. Ketika Aceh dan Malaka ini tidak bisa dikuasai, maka sangat-sangat sulit bangsa-bangsa Eropa untuk meneruskan perdagangan internasional melalui kepulauan di Nusantara. Yang kedua adalah banyaknya tokoh bangsawan dan ulama yang berpengaruh di tanah Melayu Sumatera. Banyak tokoh-tokoh bangsawan, ulama yang menjadi rujukan bagi masyarakat Melayu ketika itu. Dan mereka punya andil besar dalam menggerakkan masyarakat terhadap perlawanan bangsa-bangsa Eropa. Kemudian pihak yang terlibat adalah, yang pertama adalah kaum Padri, ulama dan santri yang terdiri atas Tuanku Nan Renceh, Tuanku Pasaman, Tuanku Imam Bonjol, dan sebagainya. Kaum adat diwakili oleh bangsawan dari kerajaan Pagaruyung, yaitu Raja Alam Munginsyah, Sultan Pagaruyung. Kemudian Bagagar Syah, keponakan Raja Alam. Dan dari pihak Belanda yaitu Maijan Chosius dan kawan-kawannya. Dan di sini terlibat pula pasukan Jawa yang dipimpin Sentot Ali Pasha, yang merupakan panglimanya di Ponorogo ketika perang di Ponorogo. Kenapa Sentot Ali Pasha bisa terlibat di perang Padri yang ada di Sumatera Barat? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian sesi pertama terjadi di 1803 sampai 1821, di mana kaum Padri melawan kaum adat. Ya, tadi seperti saya sudah singgung, bahwasanya pertikaian mereka karena masalah tradisi dan dakwah pemurnian agama Islam dari adat-adat atau tradisi yang menyimpang. Kemudian kaum Padri menang. Nah, ketika kaum Padri menang ini, kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Nah, Belanda tentu memanfaatkan kondisi seperti ini untuk menanamkan pengaruhnya di Sumatera Barat, terutama di wilayah kekuasaan kerajaan Pagaruyung. Kemudian Belanda mengadakan perjanjian masang
1824 kepada kaum Padri, namun perjanjian ini dikhianati oleh Belanda, sehingga kaum Padri dan kaum adat bersatu sejak 1833. Kemudian sesi berikutnya adalah sesi ketiga yang terjadi di tahun 1825 sampai 1830, di mana terjadi gencatan senjata. Jadi gencatan senjata ini adalah istilah ya dalam dunia militer, di mana terjadi perdamaian sementara ya, atau tertundanya perang. Jadi ini bukan perdamaian permanen, juga bukan peperangan terus-menerus ya. Jadi ini adalah masa jeda antara kaum Padri dengan Belanda yang ketika itu terlibat peperangan, yaitu melalui perjanjian Padang ya, pada 1825. Kenapa Belanda mengadakan perjanjian Padang? Karena Belanda memilih berdamai dengan kaum Padri karena lebih fokus menghadapi perang Diponegoro. Kenapa? Karena perang Diponegoro ini terjadi di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa adalah konsentrasi kekuatan pasukan Belanda di wilayah Nusantara. Kaum adat dan kaum Padri bersepakat bersatu melalui Plakat Puncak Pato ya, yang isi intinya yaitu istilah dalam bahasa Minang, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yaitu artinya adat istiadat bersendikan atau berlandaskan, syarak itu adalah syariat Islam, sedangkan syariat Islam bersendikan atau berdasarkan kitabullah. Kemudian Belanda kembali menawarkan perundingan, yaitu Plakat Panjang kepada kaum Padri. Beberapa tokoh Padri menerima perjanjian, namun sebagian tokoh menolaknya, seperti Tuanku Imam Bonjol. Kemudian terjadi sesi berikutnya, yaitu sesi keempat, yang terjadi di 1830 sampai 1838, di mana setelah berakhirnya perang Diponegoro, Belanda lebih fokus ke Sumatera Barat untuk menyelesaikan masalah dengan kaum Padri dan kaum adat. Kemudian Belanda mengkhianati perjanjian Padang dan mulai menyerang daerah-daerah yang telah dikuasai oleh kaum Padri. Peperangan sengit pun terjadi, dan pada tahun 1838 Belanda berhasil menipu. Jadi Belanda tidak bisa melakukan secara frontal, maka cara-cara licik pun digunakan, yaitu menipu Tuanku Imam Bonjol dan para pengikutnya agar mau berunding ya, melalui penawaran perdamaian. Ya, singkat cerita, beliau ditangkap oleh Belanda, kemudian diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat, kemudian diasingkan lagi ke Ambon, kemudian diasingkan lagi ke Manado. Dan di Manado inilah beliau wafat pada tahun 1864.